Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Gustiman dari Universitas Galuh, Ciamis, dengan NIM 3402190560. Pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas kedua saya pada mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu tentang mengenai analisa saham, ya, menganalisa saham dengan cara analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, untuk menganalisis saham tersebut, kita dapat mengetahui dengan beberapa web, ya. Di sini ada Finance Yahoo, Google Finance, ada Yahoo, ada Google, ada TradingView. Dan tugas kedua, kita membeli dan menjual saham melalui aplikasi Stockbit dan RTI. Untuk tugas yang pertama, yaitu kita menganalisis saham, yaitu dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk menganalisis fundamental, kita dapat mengetahuinya atau memperjelasnya dengan dilihat dari Wikipedia, ya, di sini untuk pengertian analisis fundamental tersebut. Kita bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk di Wikipedia, di sini analisis fundamental. Analisis fundamental itu merupakan metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan perusahaan. Nah, kita bisa mengetahuinya di sini, ya, untuk memperlebih jelasnya. Dan untuk yang kedua itu melalui Google. Nah, dari Google kita ada di sini untuk pencarian secara analisis teknis. Nah, kita bisa di sini di Google untuk analisis teknis, atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal, adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang mampu, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan. Sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain, analisis teknikal dapat menggunakan berbagai metode, menggunakan berbagai model dan dasar. Misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, kolerasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik, yaitu menganalisis pola grafik. Nah, kita dapat mengetahuinya teknik, ya, analisis teknik di sini. Untuk bisa lebih jelasnya kita bisa dilihat di sini, ya, di Google lewat Wikipedia. Nah, dan yang kedua, setelah kita mengetahui cara menganalisis secara fundamental dan teknikal,
Nah, kita bisa mencari di Google Finance. Nah, di sini ya, di Google Finance lewat Google kita dapat mengetahui saham. Nah, kita baru setelah mengerti dengan arti analisis teknikal dan fundamental, setelah kita mengerti, baru kita menganalisis saham tersebut. Misalkan di sini menggunakan web Google Finance. Nah, kita telusuri saham apa yang kita akan cari. Misalkan kita mencari Bank BBCA ya, Bank Sentral Asia. Nah, di sini Bank BCA untuk saat ini jatuh pada harga 32.075. Nah, di sini ya, ini dibanding hari kemarin ini ada kenaikan 0,71% atau sekitar 225. Nah, jadi untuk hari ini Bank Sentral Asia itu sedang ada kenaikan dari hari kemarin. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ini gambar grafiknya per hari ini, ya berarti ini menunjukkan per jam nih. Nah, pada jam 3 sekarang posisi di 32. Nah, pada jam setengah 2 itu posisi di 32.100. Nah, ini kosong, ini waktu libur, ini waktu istirahat ya. Jadi tidak ada penjualan ya, di sini. Nah, di sini baru ada lagi dari pagi di jam 9, dari jam 9 sampai jam setengah 12 ada. Nah, sekarang posisinya sedang naik. Kita bisa melihat ini per hari ini, per 1 bulan, nah, atau grafik per 5 tahun ke belakang. Nah, posisinya dari 2016, 2017 dan sampai 2020 ini naik terus. Nah, jadi menunjukkan bahwa grafik ini ada peningkatan meskipun ada waktu-waktu turunnya, tapi dilihat per tahunnya ini selalu meningkat. Nah, jadi cukup bagus ini untuk dijadikan saham. Di sini ada performa finansial, di sini bisa kalian melihat lebih jelasnya ya, ini mengenai saham di Google Finance ini. Dan ada juga bisa dilihat di TradingView, di sini. Nah, di sini kita bisa cari juga kata kuncinya. Kalau kita saham Bank BCA, kita cari aja kalau sudah tahu. Nah, kita akan mencari Bank BCA. Nah, Bank Sentral Asia ya, udah ada. Nah, ini sama juga, grafiknya sama. Kita bisa melihat per hari. Nah, di sini ada ya, di sini jelas, dan di sini ada ide dan teknikal. Di sini ada untuk secara teknikalnya di sini bisa langsung terlihat. Nah, ini untuk per hari. Nah, tuh langsung bergerak. Ini dilihat per hari dan bisa dilihat per menit juga. Nah, ini per menit, per 1 menit, per 5 menit, per 15 menit, per jam, per bulan, per minggu. Ini bisa di sini. Ini secara teknikal, yaitu analisis secara jangka pendek. Kita bisa melihat dalam 1 hari ini. Nah, berarti banyak yang melakukan penjualan ya, sekitar 14 dan pembelian ada 96. Nah, untuk hari ini. Jadi di saham BCA ini secara teknikal kita bisa melihat di sini, dan pembelian ada yang menjual 2 dan membeli 4. Nah, ini osilator nih. Ada rangkuman, ada rata-rata pergerakan. Jadi kita lihat rata-rata pergerakan penjualan kuat. Nah, ini banyak yang menjual di sini untuk saat ini.
Kita lihat lagi bisa di Yahoo Finance, sama juga kita cari kata kuncinya seperti BCA kata kuncinya, atau bisa diganti sama Astra ASII, kita cari ASII atau Astra Indonesia ya. Nah, Astra Internasional ASII sekarang posisinya ada di 5.600 ya, naik 2,75%. Jadi sedang naiknya. Jadi kalau sedang naik ini, kita bagusnya kita menjual. Kalau lagi di puncak ini, kita bagusnya untuk menjual saham kita agar untung. Nah, nanti pas turun atau pas merah, kita beli biar harganya murah. Nah, pas hijau kita naik. Kita pas naik kita jual, nah supaya kita bisa mendapat keuntungan. Nah, seperti itu ya, kira-kira untuk menganalisis secara teknikal dan fundamental ya. Secara kita bisa di sini ada chart, ada conversion, statis, nah historical data kita lihat. Contohnya historical data. Nah, untuk Astra, historical data untuk hari ini, nah, dia untuk hari ini dibuka dalam 5.525. Nah, harga tertingginya bisa mencapai 5.600 dan harga terendahnya 5.475. Nah, kita bisa lihat di sini pergerakan uangnya ya berapa, sehingga ini jumlah volume per lembarnya, jadi banyaknya di sini yang bisa terjual belikan di sini di volume ya, di volume. Nah, di sini kita bisa melihat statistik untuk menulis statistiknya di sini ya. Ya, jadi begitu kita dapat menganalisis sebuah saham di sini. Nah, di antaranya di Yahoo Finance, di bank, di TradingView, ya, di Google Finance, kita bisa menganalisis saham-saham secara teknikal dan fundamental. Nah, selanjutnya kita akan menjual atau membeli saham melalui aplikasi RTI dan Stockbit. Nah, kita lihat videonya di sini ya. Baik, saya akan menjelaskan cara menjual dan membeli saham pada aplikasi RTI. Kita masuk pada aplikasi RTI. Kita masuk ke trade ya, ini virtual online trading ya, kita latihan. Nah, untuk itu kita harus register dulu. Registernya ada tutorialnya ya, ada simulasi tutorial simulasinya. Nah, setelah mendapatkan sudah register dan mendapatkan username, kita masukkan username. Kita masukkan PIN. Kita masuk. Nah, setelah masuk, kita dikasih modal 100 juta. Ya, kita dikasih modal 100 juta nih untuk membeli saham. Nah, setelah kita analisis tadi kita akan membeli saham Bank BCA. Nah, untuk indeks harga saham gabungan untuk saham Bank BCA itu ada di sekitar, untuk hari ini ada di 31.900 ya. Ini warnanya hijau berarti lagi naik sekitar 0,116%. Nah, di sini ada open, yaitu nilai pada saat pembukaan awal bursa perdagangan, high harga tertinggi, low jadi harga terendah ya. Di sini kita
mau beli di mana harganya gitu. Misalkan sekarang kita akan membeli di posisi 31.900. Nah, di sini ada volume default. Nah, ini kalau kita membeli di harga 31.900 itu kita harus mengantri sekitar 240. Nah, kalau kita membeli di 31.925 itu bisa langsung beli karena ada saham 600 saham yang mau menjual di harga 925. Nah gitu ya, artinya seperti itu. Misalkan sekarang saya akan membeli di harga 31.925. Ini ya, harga pada saat ini lah harga naik. Nah segitu. Saya akan harga 31.925 kita beli. Nah, maksimal itu 100 juta itu 31 lot. Nah, kita akan membeli sebanyak 10 lot. 10 lot ya, kita beli. Nah, udah berhasil ya, kita beli ya. Nah, kita membeli itu. Kalau membeli di sini nanti langsung kita dapatkan 10 lot gitu. Dan apabila kita membeli di harga 31.900, nih kita akan beli lagi ya, tapi di harga 31.900. Ini tidak langsung dapat karena ini harus mengantri. Kita beli 5 dulu aja. 5 lot pada harga 31.900 ya harganya. Nah, kita beli. Nah, kita lihat masih open, masih buka, belum kita dapatkan jadinya karena kita harus mengantri dulu di sini. Ya. Nah, sekarang udah masuk, nantinya udah masuk match semua ya, udah berhasil. Nah, seperti itu. Nah, kita akan beli lagi saham di Astra. ASI ya, di Astra Indonesia. Kita akan beli saham di Astra. Nah, ini profil nama Ferry Bustiman dengan modal 100 juta dan saya sudah mencoba membeli saham sehingga modalnya tinggal 67 juta lagi. Nah, modalnya saham tadi saya lihat di portfolio di sini. Nah, saya sudah membeli Bank BCA 10 lot dengan harga 32 juta. Kemudian saya beli lagi tapi dengan harga 31.950 ya. Nah, ini posisinya masih terus buka, jadi belum dimiliki ya, karena statusnya masih open bukan match. Nah, kalau match ini saya menjual 5 lot. Jadi yang tadi 10 itu kita jual 5 lot. Jadi tinggal 5 lot lagi saham yang saya yang miliki saat ini. Jadi sekarang ini saya mempunyai 5 lot Bank BCA. Nah, saya mencoba membeli PT Astra
membeli saham Astra, tapi posisinya statusnya reject, artinya tokonya masih tutup, jadi ditolak. Karena tadi membelinya tokonya masih tutup, jadi ditolak. Dan membeli Antam dengan harga 2.440, ini saya batalkan, saya tarik. Dibatalkan ya, dibatalkan, dan membeli lagi 250, tapi saya tarik kembali. Jadi tetap saham saya masih di BCA sebanyak 5 lot dengan harga sekitar 32 jutaan. Nah, ini. Jadi kita masih bisa menjual 5 lot BCA ini, masih bisa dijual di sini. Tapi saya akan mencoba bagaimana membeli lagi saham-saham yang sudah kita analisis tadi. Kita akan membeli saham di Bank BRI. Nah, kita lihat di Bank BRI, sekarang Bank BRI posisinya di 4.700, naik sekitar 1,522% dari hari kemarin ya. Nah, kita akan membeli di harga berapa? Di harga 470. Nah, berarti kalau di harga 4.700 maksudnya. Jadi kita akan mencoba membeli di harga 4.700 sebanyak 10 lot. Nah, ini 10 lot. Nah, 10 lot itu 4 juta ya. Tambah lagi lah sekitar 15 lot. Sekitar 7 juta. Nah, kita akan membeli dengan harga 4.700. Nah, sekarang posisinya BRI 4.690. Nah, jadi kita beli aja sekarang pas, jadi agar bisa langsung terbeli ya. Nah. Kita masih menunggu, posisinya masih open ya, belum bisa dijual BCA. Nah, kita untuk melihat cara menjualnya, kita akan menjual yang tadi 5 lot itu di BCA, kita akan jual ya, dijual 2 lot misalkan. Nah, seperti ini contohnya, dijual 2 lot dengan harga 32050 ya. Kita akan jual ya. Nah, kita jual nah, itu cara untuk menjual saham. Jadi kita tinggal menunggu aja nanti statusnya yang open berubah jadi match. Nah, begitu nanti kita tunggu. Nah, di sini udah ada dari 5 akan jual 3 ya. Karena di sini kita menjual 2. Menjual 2. Jadi di sini tinggal 3 lot. Nah, dari 5 nantinya akan 3 lot karena yang 2-nya sudah diantrikan untuk dijual. Nah, tapi masih posisi antri, belum berhasil dijual karena posisinya statusnya masih open, belum sampai status match. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf karena saya juga baru belajar. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We is in content. Hi guys.